Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama di majlis yang insyaallah menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang kita insyaallah sama-sama belajari menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas bersatuan umat, itu menunjukkan betapa beratnya dan tantangan yang kita hadapi demi mempersatukan umat. Karena umat, apalagi dalam kondisi zaman ini, umat Islam, dan mohon maaf saya mengucapkan kata ini, termasuk yang cukup minim memahami agamanya sendiri. Banyak yang masih buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran. Hal-hal yang utama dalam agamanya masih banyak yang tidak mengerti kewajiban-kewajibannya. Apalagi kalau kita membicarakan praktik mengamalkan isi agama. Jangankan hal-hal akidah, hal-hal kecil, masalah suci, masalah najis, masail fikih-fikih dalam salat, di luar salat, banyak yang kita tidak faham. Dan ini menunjukkan betapa umat Islam di zaman ini cukup menjauh dari agama, menjauh dari ilmu. Kalau mulai sedikit belajar dan sudah kenal kebenaran, dia merasa diri benar dan yang lain salah. Dan itu sudah salah niat. Apalagi yang niatnya belajar, saya ingin belajar supaya meluruskan umat. Jadi seolah-olah selama ini umat lagi bengkok, dia yang mau luruskan. Subhanallah, dahsyat, hebat. Ini sudah salah niat. Yang kita perlu fikirkan, meluruskan diri kita sendiri. Allah tidak akan mewujudkan perubahan kalau kita belum berubah diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wujudkan Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Kita sekarang ingin meletakkan syariah, menegakkan keadilan, melakukan Islam, mewujudkan khilafah, tapi di hati kita masih jauh dari Islam. Bagaimana bisa terwujud? Allah tahu isi hati kita jauh dari Islam, jauh dari sifat sejahtera Islam, rahmatan lil alamin ya Islam. Bagaimana sifat karunia dan kemuliaan yang ada di Islam, kita masih jauh. Walaupun lidah kita bercita-cita untuk Islam, tidak cukup. Ucapan ini tidak cukup. Sumber bercintaan kita kepada agama Allah Azza wa Jalla, Islam adalah kalbu. Kalau kalbu ini benar-benar cinta dan dia mengamalkan segala sesuatu lillahi ta'ala, sebelum amalan badan kita memperhatikan amalan kalbu. Jangan kita gerakkan dalam salat tapi ternyata tidak diterima salatnya. Ada disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, orang salat 60 tahun salat, tidak ada satu yang diterima. Satu pun tidak diterima di sisi Allah. Padahal sudah berapa lama dia salat? 60 tahun. Apa sebabnya tidak diterima? Karena dia menghadapi Allah ketika dia lagi salat hanya gerakan badan.
dia tidak mengerti apa-apa daripada salat. Bacaannya tidak benar, dia tidak faham apa yang sunnah yang kita lakukan di dalam salatnya, belum lagi khusyuknya, belum lagi apa ikhlasnya. Makanya ada satu orang atau dua orang salat di saf pertama, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama baca, bahkan sama-sama hafal, tapi satu diterima, satu tidak diterima. Kok bisa jadi beda? Karena satu menghadapi Allah dengan hatinya, tergerak dia ke masjid, tergerak dia bisa datang salat karena dia cinta kepada Allah, bukan sebatas dia mendapatkan perintah dia laksanakan perintah, hanya tunaikan kewajiban, atau bahasa lain lepaskan diri daripada kewajiban. Banyak orang beribadah, Allah perintahkan saya mau beribadah, tapi tidak ada rasa cinta. Kenapa saya beribadah? Apakah karena saya cinta, atau hanya sebatas mau lepas tanggung jawab supaya nanti di hari kiamat Allah tidak tanya saya kenapa? Jadi takut ditanya, makanya mau lepaskan tanggung jawab, makanya melaksanakan ibadah. Beda jauh dan tidak sama di sisi Allah. Orang yang beribadah terdorong dia ibadahnya karena dia cinta kepada Allah. Dia mau dekat sama Allah, dia senang, dia bahagia, dia merasa nikmat kalau sama Allah Azza wa Jalla. Yasta'nis billah, dia merasa bahagia, bisa merasakan nikmatan yang luar biasa kalau dia lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, melalui zikirnya, melalui salatnya, melalui tahajudnya, melalui baca Al-Qur'annya. Beda. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang berdiri di tengah malam, salat tahajud dengan rasa khusyuk, dengan rasa takut, dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah dan berkeinginan selamat di akhirat. Apakah orang yang tahu makna ini sama orang yang tidak tahu? Kata Allah, tidak mungkin bisa sama. Yang mengerti makna dan hakikat daripada ibadah sama orang hanya melaksanakan ibadah, hanya ingin tunaikan kewajiban saja. Kalau istilah hutang, bayar lunas. Ibadah bayar lunas, sudah tidak ada hutang lagi. Tapi bagaimana posisi kita di sisi Allah? Makanya ada sekelompok yang akan pertama masuk ke dalam neraka, ulama, hafizul Quran, dan orang-orang pahlawan atau orang-orang berjihad. Memberani. Ditanya hari kiamat, bagaimana kalian dalam kehidupan di dunia? Aku berilmu, belajar ilmu, menyebarkan dakwah demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, berbohong. Kamu berdakwah, belajar ilmu sampai dapatkan gelar ulama, dapat gelar tinggi supaya dipanggil dengan gelar tersebut. Bangga, senang, merasa nikmat. Makanya yang sudah niatnya seperti ini, ketika umat Islam diuji, dia tidak berani di depan. Tidak berani. Mengapa? Takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan lingkungannya, takut kehilangan dukungannya, orang-orang yang sayang sama dia. Takut kalau saya jatuh nanti tidak diundang lagi, tidak diminta isi ceramah. Kalau tidak ada diminta isi ceramah, berarti tidak ada amplop. Kalau tidak ada amplopnya, berarti tidak ada uang. Dia sudah menggantungkan diri dengan lingkungan dan jamaahnya, berarti dia bukan lillahi ta'ala. Dan itulah yang pertama akan masuk neraka, padahal dia ulama. Orang fikir orang mau berilmu gampang, mau senang-senang belajar. Tapi hati-hati, luruskan niatnya. Niat perlu dijaga di awal amal, dan di pertengahan amal, dan di ujung amal, di akhir amal. Niatnya bukan hanya dari awal, nawaitu lillahi ta'ala, tapi pertengahannya mulai bengkok kanan kiri, tak jelas kemana arahannya, karena lupa menjaga niat yang sudah diawali dengan baik. Bahkan penutupannya, akhiri amalan kita dengan niat yang kita lakukan ini betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizul Quran,
penghafal Al-Quran, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, bagaimana? Saya Allah hafal Quran untukmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, dusta, tidak benar. Kamu bilang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dipanggil hafiz, senang dengan gelar hafiz, di pojok dimuliakan, dorong jadi imam, senang, saya hafiz. Bahaya itu. Makanya niat jamaah sekalian itu sangat sensitif. Dan beda ikhlas, riya sama syirik, bedanya sangat tipis. Kalau kita tidak berhati-hati niat, tidak menjaga niat, itu bisa hancur. Bisa amalan kecil tapi niat baik, niat ikhlas, di sisi Allah jadi besar. Ada orang bangun musalla kecil musalla, mungkin hanya untuk beberapa orang, tapi benar-benar lillahi ta'ala, Allah tahu niatnya. Ada orang bangun masjid megah besar, bisa memuat ribuan orang, tapi supaya disebut-sebut, dipanggil, oh ini Pak, oh luar biasa Bapak bangun masjid besar, megah. Allah tahu isi hatinya. Ternyata yang bangun musalla kecil lebih besar di sisi Allah daripada masjid tersebut. Karena menghadap ikhlas itu amalan tidak diperlukan diperhatikan apa dia kecil atau besar. Kalau bagi ikhlas yang kecil aja bisa jadi besar, apalagi yang besar bisa jadi lebih besar.